Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau Maha Kuasa. Engkaulah kekuatan kami dalam melawan dosa. Lindungilah dan jagalah kami dari segala tipu daya kenikmatan duniawi, dengan bertekun melaksanakan sabdamu, dan selalu menimba kekuatan dari sakramen Ekaristi. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi. Kalianlah yang harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu, Yesus mengambil kelima roti dan kedua ekor ikan, sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, belum termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini sangat indah. Yesus dengan hatinya yang tergerak oleh belas kasihan, kemudian peduli, dan bukan hanya peduli, tetapi bertindak
dengan mengembangkan semangat berbagi dari apa yang ada pada mereka. Hanya ada 5 roti dan 2 ikan yang ditemukan pada waktu itu. Setidaknya yang diketahui bahwa ada 5 roti 2 ikan. Kalau versi Injil Yohanes itu dipersembahkan oleh seorang anak yang dijumpai oleh Filipus. Dalam Injil Matius tidak ada detail-detail itu, hanya dikatakan bahwa pada kami hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Para murid tentu saja pesimis. Bagaimana 5 roti 2 ikan bisa mengenyangkan sedikitnya 5.000 orang laki-laki, belum termasuk kaum perempuan dan anak-anak. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pengalaman ini menjadi titik tolak untuk kita dalam melangkah maju saat kita merenungkan Ekaristi yang menjadi tema mingguan kita yang kemarin kita baca dari Injil Yohanes bab 6. Yesus mewahyukan dirinya sebagai roti hidup. Dan kini dalam Injil Matius sebagai bacaan harian, kita berjumpa dengan Yesus yang memberkati roti itu. Yesus mengambil roti, mengucap doa berkat, memecah-mecahkan lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Tindakan ini menjadi tindakan ekaristis. Tindakan ekaristis pertama-tama didasari oleh rasa syukur, eukaristion, ungkapan syukur dan doa syukur, doa berkat, dan kemudian doa berkat itu sungguh-sungguh menjadi berkat. 5 roti 2 ikan bisa mengenyangkan sedikitnya 5.000 orang laki-laki yang pasti makannya banyak ya. Sementara kaum perempuan dan anak-anak belum dihitung. Syukurlah yang dihitung laki-laki atau yang diberi peran barangkali para rasul kaum lelaki ini untuk membagi-bagikan roti yang sudah diberkati. Kalau di kebudayaan tertentu mungkin ketika ibu-ibu yang mengurus lalu nggak jadi sisa 12 keranjang karena semua dimasukkan ke dalam tas untuk oleh-oleh dibawa pulang ya, dan dibagikan kepada orang lain yang membutuhkan tentu saja. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tindakan Yesus mengambil roti, mengucap doa berkat, memecah-mecah, membagi-bagikan, itulah tindakan ekaristis. Pada perjamuan malam terakhir, Tuhan kita Yesus Kristus melakukan itu bukan atas roti sebagai roti, melainkan roti yang telah diserahkan kepada para murid sebagai tubuhnya sendiri. Yang makan dagingku dan minum darahku akan beroleh hidup yang kekal. Itu sabda Yesus. Yesus sebagai roti hidup yang turun dari surga dan menyerahkan dirinya kepada para murid sebagai makanan dan minuman. Kita pun diberi warisan sakramen Ekaristi itu. Maka kita dipanggil untuk mengembangkan semangat syukur dan berbagi melalui hidup kita. Baru-baru ini seorang ibu bersama suaminya dan ketiga anaknya yang masih kecil-kecil, anak yang sulung itu kelas 4 SD, kemudian yang kedua itu masih TK, lalu yang ketiga itu masih kanak-kanak, masih bayi, baru saja dibaptis. Mereka mengembangkan semangat Ekaristi dengan berbagi berkat. Terinspirasi dari anak sulungnya, namanya Elizabeth,
itu bilang ke mamanya dan ke bapaknya, "Mak, Pak, Mbok, mari kita tuh berbagi." Lalu bapak dan ibu ini mendengarkan apa yang dikatakan sang anak, lalu datang menemui saya bagaimana bisa mewujudkan apa yang dirindukan anak ini. Apakah harus ke panti asuhan atau ke tempat lain yang bisa sebagai tempat berbagi. Lalu saya sarankan, baik kalau begitu bisa melakukan semangat berbagi dengan menopang orang-orang atau anak-anak teman-teman yang sedang belajar. Kemudian persembahan itu diintensiodantiskan untuk membantu mereka yang pengen sekolah dan tetapi kurang biayanya. Kemudian dana itu saya terima dan akan saya teruskan pasti untuk membantu pendidikan SPP gratis di sekolah eko eksperimental yang ada di satu halaman dengan pastoran dan gereja yang dulu bernama Canisius dan kini di bawah Yayasan Bernardus. Lalu dana ini dipakai untuk membantu pendidikan bagi yang akan menerima beasiswa dan SPP gratis. Ada 6 anak yang oleh kepala sekolah itu diberitahukan kepada saya masuk dalam program tersebut. Tentu syukur kepada Allah atas tindakan yang sangat istimewa ini bagi saya. Anak kelas 4 SD menginspirasi dan mendorong orang tua untuk mengembangkan semangat berbagi dengan cara tertentu. Dan persis disitulah yang namanya semangat ekaristis terjadi. Semoga contoh ini dapat mendorong dan menggerakkan siapa saja yang ingin mengembangkan semangat ekaristis dalam hidupnya. Bersumber dari Ekaristi, bersumber dari Yesus yang berdoa syukur, mengucap doa berkat, memecah-mecahkan roti, membagi-bagikannya untuk orang lain. Kita pun dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Terima kasih kepada keluarga yang telah memberi contoh untuk mengilustrasi Injil pada hari ini. Tuhan melimpahkan rahmat dan berkat untuk keluarga ini. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.